Dua pemeriksaan fesis positif yang berjarak 12 bulan. Yang terakhir adalah kalau kamu kasus relapse, yaitu kalau misalnya kamu sudah steril dan menyelesaikan terapi antimikroba selama 1 bulan dan gejalamu sudah resolusi, tapi terus setelah itu kamu ada konfirmasi lagi bahwa kamu memiliki STV atau S paraTV dalam uji laboratorium. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai pemeriksaan penunjangnya. Seperti tadi saya sebut, gold standardnya adalah kultur. Nah, kultur ini, sampel itu sebaiknya diambil sebelum pemberian antibiotik. Karena kalau misalnya sudah diberikan antibiotik, dapat terjadi negatif palsu atau false negatif. Nah, tapi karena patogenesis dari STV tadi, seperti saya sudah jelaskan, dia kan suka pindah-pindah ya. Jadi kita harus tahu pasien tersebut itu dalam fase yang mana. Sehingga kita ngambil kulturnya juga tidak salah. Kalau misalnya dia minggu pertama dan kedua, kita ambilnya dari darah. Dengan sensitivitas 40-60%. Minggu kedua dan ketiga, kita bisa ambil dari fesis. Dengan sensitivitas di atas 50%, atau dari urin dengan sensitivitas 20-30%. Sensitivitas paling tinggi itu sebenarnya dari sumsum tulang belakang, which is 90% pada minggu pertama. Namun hal ini tuh invasif, masa kita lakukan bone marrow aspiration pada semua pasien tivoid? Kan tidak mungkin ya. Nah, kalau misalnya kultur, itu kita bisa lakukan pada beberapa medium. Yang pertama itu pada SS agar atau Salmonella Shigella agar. Kalau misalnya ada salmonella, dia akan tampaknya seperti ini. Jadi kalau misalnya ditumbuh pada SS agar, berarti pasti salmonella. Lalu kita bisa lakukan juga di tetrathionate broth, di mana kalau ada salmonellanya, dia akan tampak seperti ring hitam di atas sini. Kalau selenite broth, kalau ada salmonellanya akan tampak seperti ini. Selain kultur, kita bisa juga lakukan PCR. PCR ini dia butuh waktu yang lebih cepat dibanding kultur dan dengan sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau uji yang definitif tapi cepat, kita bisa lakukan whole blood PCR. Tapi pemeriksaannya masih terbatas pada kepentingan penelitian. Selain itu, nah ini tadi yang pertanyaan di Kahoot saya, uji diagnostik cepat. Jadi uji diagnostik cepat adalah uji diagnostik yang paling dapat digunakan dalam keadaan klinis. Karena tes Widal itu sudah tidak akurat. Sementara uji diagnostik cepat ini lebih akurat. Dua tipe rapid diagnostic test atau RDT yang bisa gunakan adalah 2-BACS dan TVDOT. Kalau 2-BACS itu dia mendeteksi antibody IgM saja terhadap antigen O lipopolisakarida STV. Sementara TVDOT dia mendeteksi antibody IgM dan IgG, IgM dan IgG terhadap outer membrane protein dari STV atau OMP. 2-BACS sendiri sensitivitasnya 60%, spesifisitasnya 58%. Kalau TVDOT sensitivitasnya 67%, spesifisitasnya 54%. Tapi RDT tidak direkomendasikan sebagai uji diagnostik tunggal karena dia bukan gold standardnya. Jadi perlu digabungkan dengan hasil biakan darah atau teknik molekuler kayak PCR. Ini cara baca tesnya. Ini TVDOT, ini 2-BACS. Kalau misalnya kalian pernah lihat tes rapid test IgG IgM COVID, cara bacanya mirip. Kalau misalnya dia IgG dan IgM yang positif, dia bakal keluar 2 garis seperti ini. Kalau dia IgG doang yang positif, dia keluar seperti ini. IgM doang yang positif, keluar seperti ini. Kalau ternyata dia negatif dua-duanya, yang keluar cuma kontrol doang. Ini nggak ada. Kalau 2-BACS, dia itu nyocokin dengan color scale. Jadi sebenarnya lebih gampang TVDOT. Dia akan nyocokin dengan color scale, di mana kalau warnanya di bawah 2, jadi 0 sama 2 ini, dia negatif. Kalau 3, which is tengah-tengah dari 2 dan 4, berarti dia borderline. Besok dilakukan tes lagi. Kalau 4, itu positif lemah. Kalau 6 sampai 10, itu berarti positif banget. Berarti dia terinfeksi salmonella. Kalau tes Widal, itu dia mengukur kadar antibodi terhadap antigen O dan H pada STV. Nah, cuman diagnosis demam tivoid baru dapat ditegakkan kalau pemeriksaan Widalnya itu dilakukan 2 kali. Jadi pada saat Widal ulang dengan selang 1-2 minggu, terdapat kenaikan titer agglutinin O sebesar 4 kali. Ini baru dibilang positif. Nah, cuman masalahnya, masa kita mau tunggu 1-2 minggu
Untuk kita lakukan withdraw ulang, terus baru kita bilang, "Oh oke Pak, Bu, Bapak Ibu positif Salmonella typhoid positif tifoid ya, baru saya kasih obat." Itu pasiennya disuruh nunggu 1 sampai 2 minggu, mereka pasti nggak mau dong. Jadi kita nggak bisa, makanya withdraw sekarang sudah tidak akurat dan sudah ditinggalkan. Nah, kalau misalnya kita mau cek CBC, itu sebenarnya tidak spesifik. Cuman terdapat beberapa hal yang bisa kita temukan pada pasien dengan tifoid. Yang pertama, ada kadang-kadang bisa ditemukan anemia normocytic normochrome dalam beberapa minggu tapi karena dia sudah menginvasi bone marrow yang menyebabkan depresi sumsum tulang belakang. Makanya ada anemia dan bahkan ada leukopenia. Selain itu bisa juga terjadi limfositosis relatif, yaitu limfositnya doang yang naik tapi leukosit totalnya normal atau bahkan leukopeni. Bisa juga terjadi trombositopenia karena depresi sumsum tulang belakang. Diagnosis bandingnya, yang pertama itu adalah infeksi salmonella lainnya, yang NTS. Yang kedua adalah malaria karena demamnya lama, influenza, disentri basiler, tifus, dan infeksi rickettsia lainnya. BTW, tadi tifus itu tidak sama dengan tifoid. Karena tifus itu adalah rickets. Rickets yang kaki itu, karena dia disebabkan oleh rickettsia tifoid. Tifoid. Jadi tidak sama, karena etiologinya sendiri bukan Salmonella typhoid. Terus lainnya adalah tuberkulosis paru atau abdomen. Kalau misalnya pasien tadi tifoidnya datang dengan batuk-batuk. Tata laksananya, ini adalah pilar tata laksana dari tifoid, mainstay dari tata laksananya. Yang pertama kita harus ensure kalau pasiennya memiliki hidrasi yang adekuat, baik itu peroral, enteral, atau bahkan parenteral. Terus pasiennya harus diberikan obat antipiretik kalau misalnya dia demam dengan bisa diberikan paracetamol karena kita ngomongin anak nih dengan dosis 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per kali. Terus pasiennya juga harus diberikan asuhan nutrisi yang tepat karena dia butuh nutrisi untuk get better. Dan terakhir kalau misalnya dia terjadi perdarahan gastrointestinal dan terjadi anemia, dapat diberikan transfusi darah jika terdapat indikasinya. Nah, terapi utama atau terapi definitif dari demam tifoid adalah pemberian terapi antimikrobial, karena kita harus menghilangkan bakteri yang terdapat dalam badan pasien tersebut. Terapi antimikrobial untuk anak-anak, kalau misalnya menurut buku ajar penyakit tropis oleh IDAI, adalah masih tetap chloramphenicol. Jadi kalau misalnya pada dewasa, mungkin chloramphenicol sudah ditinggalkan. Tapi untuk anak-anak, chloramphenicol masih merupakan antibiotik lini pertama untuk pengobatan demam tifoid. Dosis chloramphenicol ada 100 mg per kilogram berat badan per hari, dibagi menjadi 4 kali pemberian. Kalau aku personally, aku nggak suka hafalin kayak gini. Aku suka hafalinnya ada 4 kali 25 mg per kilogram berat badan per kali. Jadi kalian ngitungnya lebih gampang. Terus, sediaan sirup chloramphenicol itu 125 mg per 5 mili. Jadi kalau misalnya aku punya pasien 10 kg, berarti aku berikan 4 kali 250 mg. Which is 10 mili dong, karena 125, oh my god. Nah, sorry. Jadi 250 dibagi 125, yaitu 2. Berarti 2 kali 5 ml, berarti kita berikan dia 10 ml. Jadi kalau misalnya perseptor kamu tanyanya mau dalam mililiter atau sendok teh, kamu bisa kasih 2 sendok teh. Karena 1 sendok teh sama dengan 5 ml. Terus kamu berikannya PO ya. Chloramphenicol lebih baik diserap melalui PO. Jadi jangan berikan melalui IM atau IV, sebaiknya chloramphenicol diberikan melalui PO. Kemudian lama pemberiannya adalah 10 sampai 14 hari atau sampai 5 sampai 7 hari setelah demam turun. Tapi pada pasien dengan malnutrisi dapat diberikan sampai 21 hari. Selain itu, kalau kamu nggak mau pakai chloramphenicol, kamu juga bisa pakai amoxicillin. Amoxicillin diberikan juga dengan dosis yang sama, yaitu 4 kali 25 mg per kilogram berat badan.
per kali. Terus sediaannya amoksisilin sama kayak chloramphenicol, juga 125 mg per 5 mili. Jadi hitungannya sama. Terus amoksisilin ini efeknya itu sebenarnya setara dengan chloramphenicol, tapi penurunan demam lebih lama. Jadi kalau misalnya chloramphenicol turun demamnya 5 hari, mungkin pakai amoksisilin akan lebih lama. Selain itu, kalau misalnya chloramphenicol atau amoksisilin nggak mempan, kita lanjut ke obat lini kedua. Jadi mereka yang berdua itu obat lini pertama. Obat lini kedua itu adalah ceftriaxone, 100 mg per kilogram berat badan per hari dalam 1 atau 2 dosis. Jadi boleh, kalau aku sih lebih suka 2 kali 50 mg per kilogram berat badan per hari. Sama 5-7 hari. Atau kamu bisa juga berikan cefotaxime sebanyak 150-200 mg per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 3-4 dosis. Which is sama, 3 kali 50 mg per kali. Selain itu, asuhan nutrisi yang tepat harus diberikan pada pasien tersebut. Dia harus mendapatkan cairan yang pertama dan juga makanan. Cairan itu bisa diberikan baik melalui peroral atau per IV atau parenteral. Parenteral, tapi jangan dikit-dikit kamu kasih parenteral. Parenteral itu sebaiknya diberikan pada pasien yang sakit berat, memiliki komplikasi, penurunan kesadaran, atau sulit makan. Terus cairan parenteral diberikan sesuai cairan rumatan. Kalian tahu ya cara hitung cairan rumatan 421. Disesuaikan jika terdapat komplikasi. Misalnya kalau demam, kalian boleh naikkan kebutuhan cairannya sedikit karena IWL-nya pasti lebih tinggi. Kemudian kalau bisa cairan kalian harus mengandung elektrolit dan kalori yang optimal. Untuk makanannya itu harus mengandung kalori dan protein yang cukup. Dan sebaiknya diberikan rendah selulosa karena untuk mencegah perdarahan atau perforasi usus. Karena tadi di patogenesisnya si Salmonella itu sudah menginvasi Peyer's patch dan akan menyebabkan adanya iritasi di usus. Kalau kita berikan selulosa atau serat, kita akan mengiritasi usus tersebut lebih lagi. Jadi sebaiknya jangan diberikan selulosa atau serat. Terus kalau misalnya pasiennya mampu, diberikan diet pada dini. Misalnya kayak diet nasi biasa atau diet nasi tim. Tapi kalau misalnya pasiennya klinisnya berat, tanpa sakit berat, kita berikan saja bubur atau diet cair. Kalau misalnya pasiennya ternyata penurunan kesadaran, kita berikan diet enteral melalui pipa nasogastrik atau full parenteral nutrition. Nah, pencegahannya bagaimana? Untuk pencegahannya kita harus lakukan 2 hal. Yang pertama kita berikan vaksinasi, yang kedua kita harus jaga sanitasi dan food and water safety. Vaksinasi sendiri kalau menurut jadwal IDAI yang tahun 2020 itu ini, tifoid diberikan pada saat pasien usia 24 bulan atau 2 tahun. Nah, vaksin yang diberikan adalah vaksin polisakarida. Tapi sebenarnya selain vaksin polisakarida itu ada macam-macam. Yang pertama itu ada vaksin tifoid oral. Vaksin tifoid oral modelnya kayak gini, ada yang beri 3 kapsul, ada yang berinya 4 kapsul. Kalau misalnya yang kayak ini, dia 3 kapsul. Kalau yang merek ini, dia 4 kapsul. Dikenal juga dengan nama TY21A. Dan dia terdiri dari galur Salmonella typhi yang non-patogenik dan telah dilemahkan. Terus memberikan daya proteksi 50-80% dan diulang setiap 5 tahun. Dia itu bentuknya dalam kapsul, diminum utuh selang hari dengan minuman yang tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Karena kalau kamu minumnya dengan minum yang lebih panas dibanding itu, kamu justru akan mematikan bakteri yang terdapat dalam kapsul tersebut. Terus, dia diberikannya itu selang hari. Jadi kan ada 4 tadi, 4 kapsul ya. Dia akan diberikan pada hari pertama, skip 1 hari, hari ketiga, skip 1 hari, hari kelima, skip 1 hari, dan terakhir pada hari ke-7. Dia direkomendasikan untuk anak yang berusia 6 tahun atau lebih. Jadi makanya kalau menurut jadwal IDAI tersebut, ini tidak tepat untuk diberikan pada anak yang 2 tahun. Makanya bukan ini yang diberikan. Dan BTW, dia juga sudah tidak berada lagi di Indonesia. Jadi ini ada di daerah-daerah yang bukan di Indonesia. Cuman kalian nice to know aja. Nah, ini vaksin yang diberikan di Indonesia adalah vaksin polisakarida. Vaksin ini isinya itu 0,5 mili. Nah, setiap 0,5 mili ini ada polisakarida Salmonella typhi yang polisacaridanya aja, which is makanya namanya V, karena dia mengandung antigen V-nya.